Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus yang terjadi di hari Valentine. Nah, seperti yang kita tahu, kalau hari Valentine ini tuh banyak tuh orang yang merayakannya dengan menunjukkan rasa kasih sayang terhadap orang-orang tersayang mereka, yang biasanya itu identik dengan bunga mawar, coklat, jamuan makan malam yang romantis, dan cinta yang melimpah ruah. Nah, dulu tuh ternyata di Chicago tepatnya, perayaan Valentine ini tuh pernah terjadi sebuah tragedi yang disebut sebagai The Saint Valentine Day Massacre, yaitu sebuah peristiwa penembakan brutal kepada sebuah anggota gangster, yang dimana para korban ini tuh ditembak oleh penyerang yang tidak dikenal, dan dua diantaranya ini tuh berpakaian polisi. So, kayak biasanya sebelum kita masuk ke videonya, please make sure to give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel, and also don't forget to hit the notification bell so you don't miss one. And now let's get into it. Jadi dari tahun 1924 sampai 1930, kota Chicago tuh memperoleh reputasi luas karena pelanggaran hukum dan kekerasan. Salah satunya ya penembakan massal itu tadi, si The Saint Valentine Day Massacre. Nah, tragedi di Chicago ini tuh merupakan salah satu yang terburuk dari sepanjang sejarah kriminal Amerika Serikat. Yang dimana tragedi ini tuh melibatkan dua geng besar, yaitu geng George Bucks Moran di wilayah utara Chicago dan geng Al Capone di sisi selatan. Nah, persetujuan dua kubu ini tuh melanjutkan apa yang sudah lebih dulu dilakoni pendahulunya, yaitu Dion O'Banion dan John Torrio. Nah, Moran ini tuh bagian dari sindikat O'Banion, sedangkan si Capone ini tuh di kubu Torrio. Rivalitas O'Banion Torrio ini tuh berhenti setelah O'Banion ini tewas akibat tertembak. Dalam kasus gengnya Moran dan Capone, pangkal masalahnya ini tuh bermula dari rebutan jalur perdagangan minuman keras. Jadi di masa itu, pemerintah Amerika Serikat ini tuh sempat melarang peredaran alkohol. Nah, konsekuensi dari larangan ini itu tentu saja menciptakan pasar-pasar ilegal yang dapat meningkatkan pendapatan gangster Amerika melalui bootlegging dan spekulasi, serta perjudian dan prostitusi. Nah, para pemasok alkohol ini bersedia mengambil risiko mengingat permintaan alkohol di Amerika pada saat itu tuh sangat-sangatlah tinggi. Nah, inilah yang membuat Moran Capone ini tuh saling berebut kekuasaan terhadap pasar gelap minuman beralkohol. Nah, pertarungan ini tuh mencapai klimaksnya pada 14 Februari 1929. Jadi sekitar jam setengah 11 pagi, anggota geng Bucks Moran ini tuh kan sedang nongkrong di sebuah garasi di North Clark Street dan menunggu pengiriman minuman beralkohol curian. Nah, tiba-tiba nih ada sekelompok pria ini menyerbu garasi di mana anggota geng Moran ini tuh berkumpul. Dua dari mereka ini tuh berdandan layaknya polisi, jadi lengkap mulai dari pakaiannya, seragamnya itu sampai ke kendaraan polisi yang dilengkapi sama sirine. Sementara yang lainnya, yang sisanya ini tuh berpakaian layaknya mafia-mafia yang biasanya kita lihat di film-film itu loh. Setibanya di lokasi, mereka pun langsung melakukan penggerebekan dan memerintahkan 7 orang yang di sana untuk berbaris menghadap tembok sambil mengangkat tangannya. Nah, anggota geng Moran pada saat itu mikirnya ya cuma penggerebekan polisi biasa aja gitu kan. Akhirnya mereka ini melepaskan senjata mereka dan berbaris menghadap tembok. Nah, tiba-tiba tanpa ampun, para penipu ini segera menarik pelatuk Thompson submachine gun dan menembak 7 orang di sana itu dengan kejam. 5 diantaranya adalah anggota geng Moran, yaitu James Clark, Adam Heyer, Albert Weisseng, Frank Kusenberg, dan Petrus Kusenberg. 2 teman geng Moran juga ikut tertembak, yaitu Reinhard Swimmer dan John May. Nah, sebagai cara untuk melarikan diri, pelaku berseragam polisi ini selanjutnya menggiring para pelaku yang gak berseragam ini untuk keluar dari garasi dengan tangan terangkat gini. Seakan-akan di situ emang terjadi penembakan. Nah, polisi ini tuh menangkap pelakunya.
gitu loh, seakan-akan kayak gitu. Padahal teman sekompotan. Nah, setelah itu mereka kabur. Di lokasi kejadian, petugas polisi Chicago menemukan kalau 6 dari 7 orang yang di sana itu langsung meninggal di tempat. Nah, satu orang yang masih hidup ini tuh yang bernama Frank Gusenberg menderita 14 luka tembak. Nah, dibawalah tuh Frank ke rumah sakit kan. Nah, begitu kondisinya ini udah stabil, polisi nanyakan ke Frank siapa pelakunya gitu kan. Nah, si Frank ini tuh malah menjawab, "No one shot me," alias nggak ada yang nembak aku. Padahal aneh banget mau dia kena luka tembak segitu banyaknya, masa nggak ada yang nembak, gimana ceritanya kan gitu. Jadi si Frank ini tuh menolak untuk memberitahu polisi siapa dalang dibalik penembakan itu. Sampai si Frank ini tuh meninggal beberapa jam kemudian. Jadi polisi masih belum tahu siapa ini kan, wong korbannya udah meninggal semua. Insiden ini pun langsung menjadi isu nasional seketika. Para media pun mulai ramai memberitakannya dan memancing amarah publik. Jadi selain mengutuk that savage action, media juga mengkritik langkah penanganan dari pemerintah Chicago yang dianggapnya tuh terlalu lambat dalam melacak pelaku. Presiden Amerika Serikat pada saat itu bernama Herbert Hoover langsung memerintahkan Jaksa Agung William Mitchell untuk segera menyusut kasus ini tuh sampai tuntas. Nah, banyak tuh kan biasa mulai bermunculan tuh teori-teori dan spekulasi tentang siapa dalang dibalik penembakan ini. Nah, teori yang pertama mengatakan kalau serangan ini tuh merupakan taktiknya Moran untuk mengkambing hitamkan Capone dengan mengorbankan anak buahnya, supaya Moran ini tuh bisa menyingkirkan rivalnya ini dan bisa berkuasa di bisnis minuman alkohol. Nah, teori yang kedua, banyak yang berasumsi kalau para penyerang ini tuh sebenarnya tuh salah mengidentifikasi target, dan target serangan sebenarnya ini tuh adalah George Bugs Moran. Salah gimana maksudnya? Maksudnya para penyerang tuh mengira kalau Albert Weisseng ini tuh adalah Bugs Moran. Karena ya mereka berdua nih, kalau kalian lihat secara sekilas gitu aja kan emang mirip mereka berdua. Padahal saat kejadian, si Bugs Moran itu tuh posisinya sedang OTW ke garasi di Chicago itu loh, yang tempat anak-anak buahnya ngumpul itu. Masih OTW dia tuh sebenarnya. Nah, beberapa hari kemudian, Bugs Moran langsung memberikan pernyataannya kalau gaya penyerangannya yang brutal ini tuh merupakan gayanya si geng Capone. Nah, ketika si Al Capone ini itu didatangi untuk mengomentari penyerangan itu, si Al Capone ini justru malah mengomentari kalau gaya penyerangannya itu adalah gayanya Bugs Moran banget gitu. Jadi dua kubu ini malah main salah-salahan, si ini nuduh itu, si itu nuduh ini. Nah, teori yang ketiga yang kemungkinan dipercaya banyak orang adalah kalau Al Capone memang dalang dibalik penyerangan ini. Mengingat kalau Al Capone sama Bugs Moran ini itu kan emang terlibat dalam sebuah pusaran rivalitas yang sengit gitu kan. Selain itu, Al Capone ini tuh memang dikenal sebagai seorang gangster yang beringas gitu loh. Dia bahkan gak segan untuk menyingkirkan geng lain demi memperoleh sekaligus mempertahankan kekuasaannya di sudut-sudut kota Chicago. Selain itu, sepak terjangnya si Al Capone di dunia pergangsteran ini tuh membuat Al Capone berkali-kali tuh memang berurusan dengan aparat kepolisian. Capone menjadi sebuah gangster yang paling terkenal di negara itu, dan dia juga dijuluki sebagai public enemy number one atau musuh publik nomor 1. Nah, tapi meskipun kecurigaan terhadap Al Capone ini tuh bisa dibilang sangat masuk akal, ternyata hal ini tuh nggak bisa dibuktikan secara hukum. Karena pada saat kejadian, si Al Capone ini tuh posisinya berada di Miami, Florida. Yang dimana bukti-bukti di lapangan juga memperkuat kalau Al Capone bukanlah dalang dibalik penembakan itu. Bagi Moran, tragedi ini tuh cukup menghancurkan karirnya, di mana dia ini tuh harus menyerahkan kekuasaannya kepada Al Capone, dan kekuatannya pun juga ambruk karena 7 orang yang dihabisi sama orang yang nggak dikenal ini tuh merupakan orang-orang penting di geng yang dipimpinnya. Nah, meskipun pembantaian Saint Valentine Day Massacre ini menandai akhir dari setiap oposisi geng yang signifikan terhadap pemerintahan Capone di Chicago, ternyata ini tuh juga menandai jatuhnya Al Capone.
pada Oktober 1931, Capone ini dinyatakan bersalah di Departemen Keuangan Amerika Serikat, bukan karena kasus Valentine Day Massacre, bukan ya, tapi karena tuduhan penggelapan pajak, dan dia juga dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda $50.000. Selain itu, dia juga diwajibkan untuk membayar kembali pajak senilai $215.000 di zaman itu loh ya. Capone ini dibebaskan di tahun 1939 dan meninggal di Florida di tahun 1947 karena penyakit sifilis yang dideritanya. Nah, sampai sekarang kurang lebih udah 93 tahun sejak penembakan itu, gak ada satupun orang yang bisa diadili karena Valentine Day Massacre itu. Dimana kejadian ini tuh tetap menjadi salah satu kejahatan terbesar yang belum terpecahkan sampai sekarang. Udah mau 100 tahun loh, belum ada yang bisa diadili. Oke guys, itu tadi adalah kasus tentang penembakan massal di hari Valentine atau yang biasa disebut The Saint Valentine Day Massacre. Apa kalian punya pemikiran lain tentang kasus ini? Bisa kalian tulis aja di kolom komen di bawah ya. Thank you for watching, dan kalau kalian mau nonton video true crime aku lainnya, bisa kalian klik aja di playlist di sini. So I hope you guys enjoy this video and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.